Isra Mi'raj, mendakwahkan Allah tinggi di atas langit dan bebarengan mendakwahkan bumi itu bulat, itu tuh sangat berat dan sangat kontradiktif. Apalagi jika bumi bulat itu, teori bumi bulat diklaim melayang-layang dan berputar-putar di langit. Jadi kan dalam teori bumi bulat, arah itu menjadi sangat rancu. Arah itu menjadi sangat rancu, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Jadi jika kita kembali ke Al-Quran dan hadis dan peristiwa Isra Mi'raj, kita bisa mengatakan bahwa Allah itu di atas. Allah itu di atas. Tapi keberadaan Allah itu tidak boleh disamakan dengan keberadaan sebuah makhluk istilahnya. Nah, jika kita menggabungkan peristiwa Isra Mi'raj, kemudian menggabungkan teori bumi bulat, yang ada hanyalah kita menganggap informasi Al-Quran hadis itu sebagai hal-hal goib. Seperti itu. Padahal istilahnya Pandora ya istilahnya, dalam tanda kutip pintu jalan untuk menerima paham bumi itu datar dan diam itu sangat terbuka lebar. Ya, sainsnya pun ada. Ya, logika dari bumi datar pun sudah ada sedemikian gamblang untuk dipelajari gitu istilahnya. Jadi tidak ada orang kok sengaja menyesatkan bumi itu datar, itu nggak ada istilahnya. Lewong di bumi datar itu bumi itu sebagai pusat alam semesta. Jadi kalau kita gambarkan ya, manusia Adam diciptakan dari tanah dan saat mati pun kembalikan ke tanah dan saat dibangkitkan pun juga dibangkitkan dari tanah. Pengandian dalam Al-Qur'an itu pun jelas. Jadi bagikan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah mati kering kemudian disirami air hujan oleh Allah. Sebegitulah Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat. Terus kalau kita perhatikan malam dan bulannya itu bagaikan simbol dari malaikat istilahnya. Karena apa? Saat peristiwa Isra Mi'raj, ya peristiwa Isra Mi'raj itu pun terjadi saat malam hari. Jadi kekuatan dari malaikat itu sedang tinggi. Simbol wakil dari malaikat. Terus Al-Qur'an juga diturunkan di malam Lailatul Qadar istilahnya. Terus siang itu simbol dari jin atau iblis istilahnya. Jadi sebenarnya manusia, matahari, bulan itu matahari bulan saling memutar-mutar di atas bumi datar itu bagaikan perpaduan yin dan yang, perpaduan siang dan malam istilahnya. Dan di dalam Al-Quran juga kan dikatakan bahwa semua itu berpasang-pasangan. Ya, kalau nggak ada berpasang-pasangan berarti itu salah. Kan seperti itu. Terus berdasarkan eksperimen, sinar matahari itu memanaskan ruangan. Tapi kalau bulan itu justru mendinginkan ruangan. Itu uniknya. Ini kalian bisa mendapatkan eksperimen itu di YouTube dan di internet gitu ya. Please lah gunakan logika Anda. Jika dari YouTube maka ada yang benar, maka ada yang salah. Jika dari ilmu pengetahuan maka ada yang benar dan ada yang salah. Gunakanlah logika yang cerdas. Oke. Namun mayoritas orang itu sudah terdoktrin dalam tanda kutip ya, terdoktrin sains. Jadi kayak orang itu lebih percaya sains daripada kitabnya sendiri. Saya juga heran dengan ini gitu loh. Jadi untuk mempertahankan sains, maka informasi dari kitab-kitab itu dianggap gaib gitu. Istilahnya seperti itu kan lucu sebenarnya. Pada dasarnya sains itu hanyalah dari ide-ide dan pikiran-pikiran manusia. Sains itu berawal dari ide-ide pikiran manusia gitu. Jadi jika manusia, maka bisa salah, bisa benar. Itu logika yang harus dipakai. Nah, saat ini ya istilahnya otoritas sains dan media telah mencampuri dengan teknologi.
Sehingga seolah-olah teknologi telah membuktikan dan membenarkan klaim-klaim sains tersebut. Contohnya menembus langit, sampai ke bulan, sampai ke Mars. Itu seolah-olah mereka berhasil membuktikan klaim-klaimnya bahwa langit itu bisa ditembus. Nah, logika yang Anda pakai untuk mencermati hal-hal seperti ini adalah jika manusia, apapun jenis manusia, mau penguasa, mau presiden, mau ulama, ya, mau saintis, bisa dusta, ya, bisa bohong, bisa jujur. Ya. Oke. Teknologi roket dan visualisasi ala CGI ya adalah teknologi yang paling jitu untuk memanipulasi pikiran manusia. Jadi sebenarnya manusia itu mudah dimanipulasi dengan gambar-gambar. Ya, jadi contohnya saat di sosial media kita lihat kehidupan yang wow gitu kan. Bisa jadi kehidupan yang asli itu bukan seperti itu. Bisa jadi itu hanya pencitraan saja. Itu bisa sangat mudah untuk dilakukan untuk menipu manusia. Nah, kalau kita kembali ke Islam, Islam itu sangat mudah. Ajaran tauhid pun sangat mudah. Namun, ya, janji iblis untuk selalu menyesatkan manusia dari kebenaran. Dari sisi kiri, sisi kanan, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Artinya adalah iblis akan selalu menyesatkan manusia dari arah manapun juga, dari bidang apapun juga akan selalu disesatkan oleh iblis. Wahai manusia, kalian harus paham dengan aturan ini. Iblis akan selalu menyesatkan manusia. Nah, sangat menjadi sulit karena orang-orang filsafat, mereka mengharuskan semua ada proses dan penjelasannya dari awal sampai akhir. Kun fayakun nampaknya nggak bisa mereka terima. Mereka lebih condong ke arah ide-ide tentang kebetulan kosmik. Ya tentu saja, karena orang kafir, dalam tanda kutip, kafir ya, kafir bahasa Arab, nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris, cover itu artinya menutup ya. Jadi memang ada, jika manusia ada yang iman, ada yang kafir. Jadi seperti itu logikanya. Jadi ada orang itu yang lebih suka menjelaskan sesuatu itu di luar agama, ada. Jadi lebih lebih suka teori-teori yang justru keluar dari jalur agama gitu kan. Nah, makanya mereka manusia tersebut akan memunculkan konsep-konsep ya, konsep-konsep tentang alam semesta seperti Big Bang, galaksi, tata surya, planet bumi, rotasi bumi, revolusi matahari, gravitasi matahari, kiamat karena kecebur gravitasi matahari dan kiamat matahari karena kena black hole dan seterusnya. Jadi mereka itu mengarang teori-teori yang tak pernah bisa dibuktikan. Siapa sih yang bisa membuktikan gravitasi? Nggak ada. Kalau Anda memang benar-benar sains, ya benar-benar mengkaji paper Principia, paper Cavendish, ya maka akan menyimpulkan gitu loh, gravitasi itu tidak bisa dibuktikan. Massa menarik massa itu tidak bisa dibuktikan. Ya, massa menarik massa itu tidak bisa dibuktikan. Mereka berkata, oh itu benda jatuh karena gravitasi. Bukan, itu tidak membuktikan gravitasi. Kalau kita menggunakan logika yang benar, benda jatuh itu adalah sebuah fakta. Di balik benda mengapa jatuh, itu adalah teorinya. Bisa dijelaskan Archimedes, bisa dijelaskan teori gravitasi, bisa dijelaskan teori ruang waktu melengkung. Itulah cara berpikir yang benar. Namun, ruang waktu melengkung dan teori massa menarik massa sampai detik ini tidak bisa dibuktikan. Nah, jika Anda membaca paper Principia, ya, jika Anda membaca paper Principia, teori gravitasi Newton itu disusun memang sudah menganggap buminya bulat dan bumi mengitari matahari. Padahal buktinya itu nggak ada. Jadi Newton itu adalah seorang fans dalam tanda kutip dari seorang Kepler. Newton itu memang sudah menginginkan, ya, menginginkan bahwa teori bumi mengitari matahari itu menjadi teori yang baku. Lebih suka teori itu daripada bumi sebagai pusat alam semesta. Jika Anda sudah membaca teori intrik Kepler dengan Tycho Brahe, maka akan paham seperti ini. Jadi, teori gravitasi itu sudah disusun di atas asumsi bumi bulat, padahal bumi bulat pun belum bisa dibuktikan. Jika Anda sudah mengkaji paper Principia dan paper eksperimen Cavendish, akan paham hal ini. Jika belum, maka Anda akan seorang menjadi membantah apa yang dikatakan seorang flat earther gitu.
selanjutnya, Al-Quran itu sebenarnya kan kita disuruh mengamati alam, mengamati terjadinya siang dan malam, bagaimana Allah menundukkan siang dan malam, matahari dan bulan sebagai pasangan, langit dan bumi, terus bintang sebagai pelempar setan, bintang sebagai petunjuk arah ya. Dengan kita tahu bintang ya kita bisa menggunakan koordinat latitude, kemudian kita tahu matahari bisa menggunakan koordinat longitude, itu kan jelas kita menggunakan matahari dan apa yang di langit itu sebagai petunjuk arah kan. Jadi konsep EV itu lebih lebih mudah dipahami dan lebih sesuai dengan Al-Quran dan kitab suci gitu kan. Nah, terus eh, dalam sains kita juga ada wacana itu ya, dalam ada artikel terus ada tentang partikel-partikel Tuhan, alam semesta mengembang, evolusi, meteor yang mengancam bumi, dan itu semua kan nggak bisa dibuktikan. Jadi itu hanyalah pikiran-pikiran dari manusia yang cover, menutup istilahnya, menutup dari kebenaran nas, kebenaran dalil kitab suci. Nah, karena semua itu justru hanya akan membuat semuanya menjadi makin rumit dan tak bisa dijelaskan, sehingga ujung-ujungnya hanya diimani saja dan berdalih bahwa akal manusia tidak mampu mencernanya. Jadi konsep-konsep konsep-konsep bumi data dan alam semesta itu sehingga kayak rancu, kayak apa? Kayak gaib gitu loh. Kalau kita sandingkan dengan dari bumi globe. Terus dengan dalih seperti itu, ya akal manusia nggak mampu mencernanya gitu. Padahal kalau kita pakai teori yang lain, ya dalil kitab suci disandingkan dengan teori flat earth itu lebih masuk akal dan segaris dan kongruen. Jadi akal manusia pun akan sampai di mana Allah bersemayam di atas ars, di mana Allah Maha Kuasa mengatur segala urusan di atas ars. Allah arsinya di atas langit dan arsinya sebelumnya adalah air, dan surga Firdaus adalah surga yang paling letaknya tertinggi, dan di bawah bumi lapis 7 adalah neraka. Itu lebih mudah dipahami. Sehingga apa? Kita akan memperoleh kesadaran bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah tujuannya untuk beribadah. Jika kita tahu kesadaran seperti itu. Oke, saya kira itu semoga bermanfaat. Salam flat earth, salam logika, salam kesadaran sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.